Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Langsung saja pemirsa kita akan coba update untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan saya akan coba bacakan. Yang pertama ada Bumi, by Ifbrik, supportnya di 120, resistennya hingga ke 140 pemirsa. Kemudian perbankan big cap lainnya, BBNI, supportnya di 5750, resistennya hingga ke 6050 by Ifbrik. Kemudian Harum by Ifbrik dengan supportnya di 1385, resisten hingga ke 1550 rupiah per saham. Sementara samping yang terakhir ada CTRA pemirsa, by Ifbrik, supportnya di 1340, resistennya hingga 1415. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada Bumi, BBNI, Harum, CTRA, by Ifbrik ini. Cukup menarik, semua rekomendasinya adalah by Ifbrik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Robin Haryadi, Finance Manager JUC Sekuritas Solo. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak, mengawali membahas saham-saham pilihan, semuanya tampak direkomendasikan by Ifbrik Pak Robin. Apa pertimbangannya Pak? Ya, memang konsolidasi, kalau saya termasuk trader yang cukup aktif, jadi saya menunggu mereka jalan. Tapi mungkin nggak disebutin ya, kayak Bumi, by Ifbrik-nya 127. Terus BNI 5850, Harumnya by Ifbrik 1425, CTRA-nya by Ifbrik-nya 1360. Oke, kita ke Bumi terlebih dahulu Pak Robin. Penutupan hari ini di 124, menguat di 6,90%. Masih berlaku tidak Pak buy Ifbrik-nya setelah ditutup menguat di 124 hari ini? Apakah memang harus menunggu untuk ke 120 atau penutupan hari ini juga tidak masalah untuk masuk kembali? Ya, sebenarnya strategi buy Ifbrik ini ada peluang untuk buy on pullback ya. Jadi kalau break 127 berarti jalan kita ikut, buy on pullback itu ketika 120 di support itu dia mantul, kita boleh. Ya. Menurut saya Bumi bagus sekali, trennya baru strong uptrend, ya juga banyak sentimen yang baru oke, ya, misalnya dengan izin UPK-nya yang kemungkinan akan dipermudah dan macam-macam lah. Jadi intinya Bumi memang trennya baru bagus-bagusnya. Oke, buy Ifbrik di 127 di level penutupan hari ini di 124, masih ada ruang penguatan hingga ke Rp140 per saham. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak Robin untuk BBNI Pak. Anda juga rekomendasikan buy Ifbrik. Di antara beberapa saham perbankan big cap, tampaknya BBNI yang lajunya masih kurang kencang jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Ya, saya melihat nanti setelah BCA udah naik cukup kencang ya, Mandiri juga udah naik cukup kencang, tinggal BNI nih yang menarik untuk mungkin akan naik kencang juga ya. Jadi kita nunggu aja kalau dia nge-buy Ifbrik 5850 ya, semoga jalan sampai 6050. Baik, penutupan hari ini untuk BBNI pemirsa di Rp5.800 per saham. Tadi menguat di 0,87%, sempat melemah ke 5725. Ditekankan kembali buy Ifbrik di 5850. Tidak jauh berbeda dengan posisi penutupan hari ini di 5.800-an. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari batubara, ada Harum. Sebenarnya sentimen apa Pak yang berkembang? Saham-saham batubara hari ini tampaknya banyak yang melaju cukup kencang. Harga komoditas tadi juga menguat meskipun masih di 130-an atau merupakan ini adalah antisipasi untuk sinyal dividen interim Pak. Ya, kalau batubara memang trennya di Q4 selalu naik ya, karena kebutuhan winter, musim dingin, ya ini harga batubara naik cukup ini. Nah, Harum ini sebenarnya double shot ya antara batubara dan nikel. Ya, nikelnya kemarin kan mantul dari support ya. Harum ini juga diuntungkan dengan beberapa aturan untuk smelter ya. Semoga ini mengangkat dia. Dan hari ini terbukti naik cukup signifikan 4% ya. Dan itu dia baru aja keluar dari area sideways-nya ya. Jadi kalau break 1425 semoga lancar sih ke 1550. Oke, buy Ifbrik-nya 1425 Pak Robin ya. Ya.
Oke, penutupan hari ini di 14.20 menguat di 4,03%. Dengan posisi teknikal saat ini, akankah cukup mulus atau cukup mudah Harum ke 14.25 untuk esok, Pak? Ya, tentunya mestinya naik satu tik itu nggak susah ya. Ya, Memang tergantung harga batu bara, harga komonya, juga harga nikel dan semoga besok IHSG juga mendukung ya. Hari ini sih sudah naiknya lumayan, tapi menurut saya ini is just the beginning harus itu Harum. baik, dari Harum kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari properti. Tampaknya CTRA lebih direkomendasikan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, sempat melemah ke 13.15, kemudian berbalik arah meskipun di penutupan sesi kuda penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis dan rekomendasinya untuk CTRA. Ya, CTRA kembali buy break 13.60 ya. Semoga lancar ke 14.15. Nah, directly kalau suku bunga turun tuh yang akan kena impact pertama kali adalah finance. Finance dalam ini big bank ya, ini sudah mulai kenceng. Dan yang kedua adalah properti. Nah, properti yang belum naik banyak. Saya suka yang istilahnya belum naik banyak, artinya agak lagging ya. Jadi nanti bisa lumayan. Nah, ini CTRA salah satu yang masih di area sideways-nya. Sebenarnya kalau mau aman, nunggu dia keluar dari area 13.70. Nah, itu baru kenceng. Karena Baik, Bu. dengan logikanya kalau suku bunga turun, KPR juga turun. Ya, penutupan hari ini di 13.50 menguat di 1,12%, buy break tadi di 13.60 dan untuk meyakinkan posisi buy break di 13.70. Empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Bumi, BBNI, Harum dan juga CTRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita akan jeda kembali. Pertanyaan cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Robin. Kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Ada Khairil Huda dari Banda Aceh, terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham MBMA bagaimana? Di harga berapa kita beli dan naik ke harga berapa nantinya? Maksudnya resistennya Pak Robin untuk MBMA? Ya, MBMA sih mulai mantul dari support ya. Supportnya di 520 sudah mantul, hari ini berpeluang closingnya high berpeluang membentuk swing low. Jadi kalau mau masuk sebenarnya lebih ke technical aja ya, karena harga nikelnya juga masih so-so ya. Jadi boleh buy break 550, resistennya 570. Kalau break 570 ke 590. Baik, penutupan hari ini di 545 menguat di 0,93%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya menanyakan TPIA Pak. Ibu Tika dari Medan, terima kasih sudah bergabung. Masih punya peluang naik tidak? Mohon analisisnya. Kemudian TPIA juga ditanyakan, kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi di 9450. Bisa naik ke harga berapa? Support dan resistennya. Oke, TPIA mantul ya, seperti saham-saham papi yang mulai decoupling, mulai memisah dari brand. Ya, karena memang isunya kan nggak ada hubungannya secara fundamental dengan saham-saham lain. Nah, TPIA sudah rebound nih ya, pasti secara sudah peluang untuk melanjutkan reboundnya. Tapi mesti lewati kembali ke support dulu 8850. Habis itu mesti nembus 9425 ya, baru 9975. Jadi memang sebelumnya TPIA ini sudah downtrend, jadi kena gebuk lagi sehingga perlu jalan panjang untuk bisa rebound dengan baik. 9450 di hold saja Pak? 9450, nah di hold aja. Oke. Akan ke sana. Baik, kita ke Depok, Jawa Barat, ada Malvin Sihite menanyakan saham Emyor kali ini Pak Robin. Ambil posisi di 2760 Pak. Penutupan hari ini Emyor di 2800. Koreksi 1% tapi posisinya masih untung, ini masih profit. Mungkin support yang harus diwaspadai untuk Emyor. Ya, support yang diwaspadai ya 2750 itu ya. Jangan turun dari situ, kalau turun dari situ berpeluang ke 26 lagi. Emyor salah satu consumer cyclical yang cukup oke ya. Cukup oke untuk kondisi saat ini, suku bunga turun, ekonomi susah, itu Emyor bertahan ya. Cuma ini saham yang bukan untuk kenceng-kencengan, jadi mesti santai, swing santai. Masih bagus, nanti boleh nambah kalau break 29 malah. Baik. Selanjutnya Bapak Angger Buta-Butar menanyakan Adaro Pak, seperti apa analisisnya? Ketika dari saham-saham batubara lainnya melaju kencang, Adaro
menguat tipis di 0,27% di sesi kedua hari ini. Adaro ini sebenarnya baru akan ada corporate action, makanya dia langsung agak nggak kemana-mana ya, karena Adaro ini kan spin off ya. Jadi Adaro ini yang batu bara sahamnya dijual ke anak perusahaan ya, AAI ya. Jadi Adaro yang sekarang ini nanti adalah Adaro Green, Ya. jadi hydro. Sehingga kalau kita beli Adaro sekarang sebenarnya adalah Adaro yang kita belum tahu gitu ya, karena green ya, hydro masih panjang. Oke. Sehingga ya, menurut saya kalau mau trading boleh ketika break 3780 potensi ke 4000. Cuma menurut Baik. saya kalau mau batu bara cari yang Oke. Bapak Purnomo tidak menyebutkan lokasi, menanyakan SMGR Pak. Beberapa hari ini tertekan cukup dalam, sudah layak beli atau tidak? Atau masih ada ruang koreksi untuk SMGR? ya, SMGR ini masih strong downtrend, biarin dulu ya. Jadi kalau kita trader tuh nunggu tanda-tanda pembalikan. Menurut saya akan mantul ketika menyentuh 3740 ya. Nah, area itu boleh dilirik-lirik untuk titip sendal dulu ya. Supaya nanti kalau ketika rebound kita akan ikut ya. Menurut saya masih downtrend. Baik. Biarin. Selanjutnya ada Bapak Arif Z, ini tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham BC Pak. 1460 ditutup flat hari ini. Analisis Anda, apa yang perlu diperhatikan dari saham BC? Mungkin dari profil risiko untuk BC Pak? Ya, ini nggak liquid ya, karena transaksinya cuma 300 juta. Ini hasil bumi ya. Hasil bumi ya. Dan ini kalau technical saya sini strong downtrend ya. Kalau mau masuk pun harus panjang dan lama. Jadi secara teknikal boleh masuk kalau minimal di atas 1505. Itu dan masih panjang kalau swing ya. Kalau swing boleh lah. Tapi kalau untuk trading cepat ini masih susah. Baik, kita beralih ke Riau. Ini ada Bapak Wijang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan auto Pak ditutup flat hari ini di 2340. Level terendah di 2300, jangka pendek dan menengah arahnya kemana, dan support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan. Ya, besok kalau dia break 2360 boleh nambah nih ya. Ada resisten di 24 dan 2,5. Supportnya ada di 23. Ini nunggu Astranya jalan dulu ya. Astranya juga sudah hampir jalan sih, tinggal nunggu kalau dia nanti jadi launching mobil listriknya. Nah, itu auto tentunya akan terimbas dengan luar biasa. Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami Pak Robin, Bapak Hendri dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham HMSP Pak, masih bisa masuk tidak? Saya coba cek ini di penutupan sesi kedua, penguatannya juga cukup signifikan di 735. Analisis Anda untuk HMSP. HMSP itu kemarin turun dalam karena ke-delete dari FTSE rebalancing kemarin ya. Sehingga kalau di kemarin sih saja spekulasi beli ya, terus dijual hari ini. Jadi ini akan kembali ke fundamentalnya aja ya. Kalau kemarin ini naik turunnya hanya karena FTSE rebalancing ya. Jadi HMSP itu bagus kalau bisa break lagi 765. Nah, itu boleh masuk. Kalau enggak jangan dulu deh, karena bagaimanapun hasil rebalancing membuat chartnya rusak ya. Walaupun ini rebound, tapi ini kalau technical itu bullish harami, tapi menurut saya lebih baik tunggu 765 karena secara sektoral juga rokok masih berat ya, tergantung nanti cukainya. Kalau nggak naik ya jos, tapi kalau naik ya susah ya. Tapi HMSP salah satu yang inovatif dengan produk IQOS-nya itu very kompetitif sebenarnya. Baik, selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta menanyakan Goto Pak, arahnya akan kemana sampai dengan akhir pekan? Goto sih banyak berita bagus ya, jadi kerjasama dengan Alibaba untuk cloud-nya, terakhir kerjasama dengan Tencent, dan inflow dari asing itu salah satunya ke proxy teknologi pasti ke Goto. Jadi harusnya Goto sih nice ya. Menurut saya kalau bisa break 68 ya ke 74 gitu ya. Support ada di 62. Saya sih oke ya trading. Ketika menembus di atas level 70-an, resisten selanjutnya yang akan disentuh oleh Goto setelah menembus ke 74 Pak? Long way to go Pak, saya ada 81 masih ada. Ya 81 dulu ya, Iya. terus 81 karena memang
kemarin memang turunnya luar biasa ya, sampai ke Oke. 50 kan. Jadi tapi ini inflow asing tergantung seberapa Mhm. masih kuat ya. Salah satunya proxy teknologi paling oke ya ini Baik. ya, Quid gitu kan. Jadi seru sih. Oke, ada Bapak John dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya di waktu dan di program yang sama. Pak Robin, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Robin Haryadi, Branch Manager YWC Sekuritas Solo. Dan pemirsa jangan lupa Anda saksikan Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di mana berbagi terus informasi Anda hanya di ICIDX Channel. Kemudian karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.